Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Aisyah yang berbahagia, pada kesempatan ini kami dari MTK Banyumas akan berpidato dengan tema Perempuan Aisyah sebagai garda terdepan dalam ketahanan pangan keluarga. Ketahanan pangan merupakan hal yang krusial saat ini. Pemerintah dalam hal ini menekankan betapa pentingnya swasembada pangan dan energi. Tantangan masih di depan mata, masih minimnya regenerasi petani, kurangnya kesejahteraan petani, dan faktor kemiskinan. Ketahanan pangan mengajarkan perencanaan dan ketersediaan pangan, dimulai dari menanam, memanen, menggunakan hasil panen secara tidak berlebihan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Yusuf ayat 47 yang berbunyi, Yusuf berkata, bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah ditangkainya, kecuali sedikit yang kamu makan. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim ditegaskan, tidaklah seorang manusia menanam yang kemudian dimakan oleh burung atau manusia yang begitu adalah sedekah baginya. Sahabat Aisyah, dalam milad ke-108 Aisyah mengusung tema memperkokoh ketahanan pangan melalui desa Qaryah Thayyibah menuju ketahanan nasional. Dalam hal ini, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian, dalam Undang-Undang Ketahanan Pangan nomor 18 tahun 2012 yang berbunyi, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan suatu negara baik perorangan. Ketahanan pangan adalah cukup, bermutu dan bergizi. Siapa saja menghadapi kehidupan yang layak, makan makanan yang baik dan halal, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal bagimu di muka bumi ini. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Sesuai dengan pedoman-pedoman tadi, Aisyah dalam miladnya yang ke-108 mengusung berbagai strategi unggulan. Di antaranya, 1. Qaryah Thayyibah. Artinya, Qaryah Thayyibah adalah desa yang baik, desa yang unggul, baik itu pangan, pendidikan, keagamaan. Qaryah Thayyibah menjadikan desa yang maju, adil, makmur, dan bermartabat. Program unggulan yang kedua, Gerina, yaitu Gerakan Indonesia Menanam. Dengan Gerina sebagai ujung tombak ketersediaan pangan, dengan menanam buah, menanam sayuran, sehingga ketersediaan pangan menjadi terwujud. Hal ini sesuai dengan surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan Tuhanmu berkata, tanamlah tanaman baik yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma dan pohon buah lainnya, makanlah dan berikan sedekahnya. Janganlah kamu berlebihan, karena Allah tidak suka hal-hal yang berlebihan. Program unggulan yang ketiga, yaitu GLHA atau Gerakan Lumbung Hidup Aisyah. Di pekarangan rumah, ibu-ibu Aisyah bisa menanam cabai, lengkuas, serai, dan lain sebagainya.
ataupun juga binatang ternak seperti ayam, bebek, kambing, sapi. Hal inilah yang terwujud ketersediaan pangan di rumah keluarga. Sahabat Aisyah, itulah tadi program-program unggulan Aisyah berkemajuan. Keep going, you are doing great. Aisyah have the power to create the future. Teruslah maju, kamu bisa lakukan yang terbaik. Kamu bisa terus maju, terus maju. Sebelum kami akhiri, kami akan berpantun. Menanam cabai di pekarangan rumah. Jangan lupa menanam kapulaga. Korea Thoyibah, Gerina, dan GLHA adalah karya Aisyah. Aisyah adalah garda terdepan dalam ketahanan pangan keluarga. Nasrum minallah wa fatun karib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.